Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat datang teman-teman semuanya di channel ini, channel yang selalu memberikan berita terbaru dan updatean untuk teman-teman semuanya yang jauh di sana, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, baiklah pada video kali ini ya, kita melihat kondisi apa saja menjelang event internasional MotoGP 2023 dan apa saja yang masih berjalan saat ini. Yang kita lihat seperti saluran pipa air bersih atau yang biasa disebut dengan drainase yang masih selalu dikerjakan oleh teman-teman kita. Jadi pada saluran ini bukan hanya saluran air saja yang akan diberikan akses pada drainase ini, tetapi juga saluran kabel, sehingga tidak ada lagi saluran kabel yang terpasang dari atas, namun saluran ini akan dibangun di bawah sehingga agar terlihat bersih dan rapi untuk kedepannya dari sirkuit Mandalika maupun kawasan dari zona ekonomi khusus KIK Mandalika ini. Nah, yang kita lihat saat ini tribun dari sirkuit Mandalika juga insya Allah kedepannya akan dibangun lagi tribun-tribun yang belum mempunyai atap seperti di tikungan 1, 2 dan seterusnya agar sirkuit Mandalika terlihat sempurna. Namun semua itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, jadi tidak serta-merta semua fasilitas dari sirkuit Mandalika ini langsung penuh dengan pembangunan. Akan tetapi itu semua perlu waktu yang cukup lama untuk memenuhi fasilitas dari sirkuit internasional Mandalika ini. Nah, kita beralih dengan soal lintasan dari sirkuit Mandalika ini. Tidak ada pembongkaran ataupun pengaspalan ulang seperti kemarin, karena lintasan aspal dari sirkuit Mandalika ini sudah benar-benar bagus dan bersih, karena aspal dari sirkuit Mandalika ini sudah menggunakan aspal Stone Mystic, aspal yang paling bagus setara dengan aspal dari sirkuit-sirkuit yang berkelas dunia ini. Ya, jadi sirkuit Mandalika tinggal beberapa bulan lagi akan segera menyambut balapan yang sangat dinantikan oleh para penggemar balapan motor, yaitu balapan MotoGP yang akan siap bertempuh, bersaing, dan tentunya melaju kencang di Indonesia yang lokasinya di sirkuit Mandalika ini. Dan bagi teman-teman yang belum juga memesan tiket dari pergelaran balapan MotoGP ini, silahkan sebelum keburu habis tiket-tiket yang sudah dilepas kemarin bulan Juli. Dan begitu juga bagi teman-teman yang belum memesan penginapan dan tempat tinggal seperti hotel, pullman, dan lain sebagainya, silakan dipesan dari sekarang, karena sebelum menjelang event internasional MotoGP ini semua tiket dan penginapan hampir penuh. Ya, dapat juga kita ketahui ya, semua fasilitas penginapan juga di sekitaran Mandalika ini terus dibangun, dan tentunya itu semua demi bangkitnya ekonomi daerah Nusa Tenggara Barat. Dan juga menjelang event internasional, penginapan tidak ada lagi kenaikan harga seperti di tahun-tahun kemarin. Dan harga dari tiket RRC dan MotoGP pun juga dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau buat kita yang ingin menonton langsung pergelaran balapan internasional MotoGP ini. Ya, Pertamina Mandalika International Circuit banyak membuat para pecinta otomotif penasaran, tidak hanya melihatnya secara langsung tapi juga mencoba untuk melintasinya. Sirkuit Mandalika digunakan untuk menggelar ajang balap motor internasional seperti World Superbike dan MotoGP. Tapi sebenarnya sirkuit ini bisa digunakan untuk banyak hal ya. Siapapun bisa menyewa sirkuit ini untuk berbagai keperluan, tidak terbatas untuk balap motor saja. Untuk balap mobil atau fun run juga bisa digelar di sirkuit Mandalika ini. Atau mungkin sekedar track day bersama teman-teman komunitasnya.
Dan Direktur Utama Mandalika MGP Apriandi Satria mengatakan pihaknya mematok biaya sebesar 125 juta pada hari biasa dan 150 juta pada akhir pekan, dan harga tersebut berlaku untuk komunitas tanpa membawa sponsor atau merek-merek tertentu. Itu serian dari pagi sampai sore dari jam 9.30 sampai dengan jam 17.00, ujar Apriandi Satria saat ditemui di Jakarta. Ya, Apriandi menambahkan pada pukul 17.00 waktu setempat trek akan ditutup, namun teman-teman dari komunitas masih diizinkan untuk berfoto-foto di trek Mandalika. Dengan 125 juta saya kasih 15 marshal, 1 petugas medis, 1 ambulan, 1 dokter dengan 2 perawat. Selain itu saya berikan juga teaming system, kata Apriandi. Apriandi juga menambahkan akan ada juga marshal yang berjaga di pit line dan pit out. Sementara untuk kapasitasnya pihaknya mengizinkan maksimal sampai dengan 50 motor yang ingin berkunjung dan menikmati aspal lintasan sirkuit Mandalika ini. Ya, MGPA pun mengungkapkan kenapa maksimum 50 motor yang menjajal sirkuit Mandalika, karena saya lepasin satu persatu. Dengan 50 itu, 1 orang 1 kali sesi bisa 6 lap. Sehari dia bisa 4 kali, jadi 4 kali 6 lap, kata dia. Apriandi juga menambahkan jika ada pihak yang membawa logo merek tertentu atau dari pihak agen tunggal pemegang merek, MGPA memasang harga dengan 225 juta pada hari biasa dan 250 juta pada akhir pekan. Dan Mandalika Grand Prix Association terus memperlebar ya racing line atau garis hitam berbekas ban motor di permukaan aspal lintasan menjelang event MotoGP di sirkuit Mandalika. Direktur MGP Apriandi Satria menjelaskan untuk membentuk racing line yang sempurna, ia terus mengundang rider-rider lokal untuk menjajal sirkuit Mandalika menjelang event MotoGP 2023 ini. Dan hari ini dan besok ada track day dan ada 57 akan jajal lintasan sirkuit Mandalika. Ada yang berasal dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, dan lain sebagainya, kata Apriandi Satria. Dan menurut Apriandi, MGPA akan terus berupaya ya membentuk racing line yang lebih sempurna sebelum menyelenggarakan MotoGP. Dan salah satu cara membentuk racing line di sirkuit yang memiliki 17 tikungan itu adalah dengan lebih sering digelar balap lokal dan melakukan uji track day. Salah satunya dengan balap senang-senang. Jadi kegiatan seperti ini akan terus kami laksanakan untuk membentuk racing line pada permukaan aspal sirkuit Mandalika. Racing line ini akan sering menjadi keluhan para rider MotoGP dan WSBK nanti, kata dia. Pak Apriandi juga tidak khawatir jika aspal sirkuit Mandalika lebih sering digunakan. Hal ini biasa menjaga kualitas aspal dan bisa membentuk racing line lebih besar dan lebar. Jadi lebih sering digunakan lebih bagus lagi. Apalagi menjelang MotoGP, maka racing line sirkuit Mandalika bisa semakin sempurna agar para rider nanti senang balapan di sirkuit Mandalika ini. Ia menyebutkan juga seluruh peserta antusias mengikuti track day di Mandalika. Saya juga akan turut serta dalam test ride menggunakan Aprilia dan bersama para peserta yang lainnya, dan harapannya untuk persiapan MotoGP 2023 nanti, pungkas Apriandi Satria. Ya, jadi buat teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan dukungan atas channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian narasi kita sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.